Tabiatul Ahlam fil Islami. Bab 1 ya. Terkait dengan kaji kemarin, ya, masih kategori tasawuf terapi. Ya. Langsung aja ke risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdan musafirin, hamdan yu'asi, yu'amahu, yukafi majidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa, sebelum kita taklim, sama-sama kita kuatkan lagi keislaman kita dengan syahadat, sholawat, istighfar, doa, zikir, tentunya hanya ditujukan kepada Allah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawatumi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka tahara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahat Nabi isbat la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholih wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jailani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah faridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina pasang niat ridha Allah. Wa khususan abariyah Nur Muhammadin. Khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa muslimin. Wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku. Uraikanlah simpul pengikat lisan ini baik pentalim maupun yang ditalimi, agar mereka bisa memahami talim ini. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan qudrat iradatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini bertalibul ilmi, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Al-Fakir mencoba membahas hari ini hakikat mimpi menurut Islam. Kita awali dulu dari bab awal. Ini terkait dengan kategori kehidupan kita sehari-hari ya. Bab yang akan dibahas lebih cenderung kepada tafsir takwil mimpi.
Semoga Allah meridhai. Wabadu. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang yang tertidur pasti pernah mengalami bermimpi. Ya. Walaupun banyak yang mengaku tidak mengingatnya saat terbangun. Ya, kan banyak ya. Nah, jadi mimpi dikenal sebagai umum secara awam menganggapnya bunga tidur. Ya, hal biasa. Yang mana sebagian orang sering mempercayai bahwa mimpi mempunyai makna atau sebagian suatu pertanda. Ada yang meyakini percaya begitu kan. Jadi ini perlu diilmui, jangan sampai kita menabrak syariat ya. Apakah benar mimpi menurut ajaran Islam? Juga demikian. Kan ini penting. Ya. Hati-hati untuk langsung ke sasaran aja ya. Mimpi itu tidak ada sangkut pautnya dengan salat istikharah lah. Paham itu? Istikharah itu salat sunnah yang dianjurkan. Jadi nanti ada masalah setelah istikharah nunggu mimpi datang. Itu enggak berilmu namanya. Bukan begitu. Itu makanya kita ilmui. Ya. Kita ketahui bersama Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa mentakwil mimpi. Tentunya dari Allah. Ya. Itulah keistimewaannya. Memiliki kemampuan mentakwil mimpi. Nah, pertanyaannya nih, interaksi aja, gampang. Kalau bapak-bapak sebagai muslim menyebut mentafsir mimpi, tafsir mimpi, itu enggak tepat, Pak. Mimpi itu takwil. Tafsir itu Quran. Nah, jadi kalau misalnya mentafsir mimpi, tafsir 1000 mimpi, jadi gitu kan. Ini gimana nih? Nah, beda, maka di sini Andung jelaskan bab yang kita bahas tafsir, takwil, mimpi. Pertanyaannya, tafsir dan takwil, ya ulama dulu itu sama artinya. Ya. Tapi ingat, kalau kita membahas ilmu tafsir, jelas perbedaannya. Nah, ini yang kita bahas dulu. Sebelum kita kesasaran memahami konsep mimpi. Ya, karena ada kaitannya. Mainannya di kepala. Bahwa ada dasar keilmuan perkara mimpi ini, itu dasarnya dari Allah juga. Quran surat Yusuf ayat 21, kita sandarkan itu dibacakan. Quran surat Yusuf ayat 21. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا
Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi banyak manusia tidak mengetahuinya." Nah, coba di sana di Quran Allah menunjukkan tafsir atau takwil. Ayo. Banyak ulama salah, tafsir mimpi salah Pak. Seharusnya takwil mimpi. Itu satu poin. Sandarannya ada. Kan perhatikan tuh. Takwil bukan tafsir kan? Dengan demikian mempelajari ilmu tentang tafsir wajib, boleh, bukan wajib, boleh kalau mampu. Takwil tunggu dulu. Takwil tunggu dulu. Jadi gini yang ditakutkan. Kita tanya kepada ahlinya lah. Kemarin kita mimpi. Kita buka tafsir mimpi. Salah nggak Pak? Salah. Bisa kena musyrik. Ya. Hati-hati. Jadi mempelajari tentang tafsir boleh. Mempelajari takwil mimpi juga boleh sebenarnya. Tapi harus didasari dari tafsir Quran. Ketangkep nih? Enggak dilarang dua-duanya mempelajarinya. Bahkan sebagian ulama ilmu tafsir takwil mimpi ini dimasukkan ke dalam kategori ilmu syariat, termasuk firasat. Ya, jadi pecahan ilmu syariat itu firasat yang agak jarang dibahas kan. Nah, tafsir, takwil mimpi, ya, tafsir dulu baru takwil mimpi. Ya. Bahasanya begini. Ramalan cuaca itu kan umum. Sebenarnya bahasanya bukan itu. Kalau ke situ bacaannya antum kena musyrik. Yang benar ada prediksi cuaca. Betul kan? Nah, sama dengan itu. Jadi dari kata-kata ini hati-hati. Mana yang boleh dilakukan, apakah ditakwil ataukah ditafsir? Nah sekarang tanya, kalau antum bermimpi, antum mempercayainya karena takwil atau karena tafsir? Kalau tafsir ada petunjuknya. Kalau takwil haram hukumnya. Haram hukumnya. Mainannya di kepala, analisa, prediksi, nggak bisa begitu. Syukur-syukur ada jemaah yang mau membukukan atau menganalisa perkara ini. Jadi tafsir mimpi, takwil mimpi, kategori ilmu syariat. Salah satu yang berpandangan demikian adalah antropologi Islam seorang sufi muslim yang bernama Ibnu Khaldun. Dalam kitabnya masalah tafsir dan takwil mimpi, beliau membuka mukadimah begini. Perhatikan ya. Al-ilmu tafsiri ahlam. Hadal ilmu huwa min ilmi as-syariati wa huwa aimun jadidun fid dini andamata hawalatil ulumu.
illa wajifatin wa katabal insan ainil ilmi wa fil waqti nafsihi kanatal ahlam wa tafsirul ahlam naujudutan bil fil alami asra asyalafi asyabiki wa kadalika wujudu fi asri kalafi al-hali. Itu dia mukadimahnya. Paham kan? Belum dong. Ya. Ilmu tafsir mimpi, al ilmu tafsiri ahlam, mukadimah Ibnu Khaldun. Ya. Ilmu ini merupakan bagian dari ilmu syariat. Hadal ilmu huwa huzmin ilmi asyariati, ya kan? Jadi tafsir mimpi, takwil mimpi harus dipahami dulu. Ilmu perbedaan antara tafsir dan takwil, dan itu bagian daripada ilmu syariat. Kata siapa tadi? Ibnu Khaldun. Sebagian ulama begitu. Bagian pecahan ilmu syariat, artinya boleh dipelajari. Referensinya kalau ingin tahu, ilmu tafsir ahlam karangan Ibnu Khaldun bab mukadimah dibuka di halaman 288. Itu referensinya. Ya, kalau ingin mendalami perkara mimpi, jangan salah. Nanti yang dalaminya orang indigo kan kacau nih, Pak. Jadi hendaknya dalam mempelajari ilmu tafsir mimpi terlebih dahulu menguasai syaratnya, menguasai ilmu syariat yang bersifat fardu ain seperti ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu-ilmu syariat lainnya. Ya. Hal ini supaya bisa ada pondasi agama yang mumpuni serta tidak mudah tertipu dengan hal yang sifatnya kemalukan, kegoiban, khayali, ya. Yang kadang sering bonceng, Pak. Ternyata waswisu sudurinas, kalau kita mendalami perkara gitu, itu boncengnya kenceng. Ya. Bisa saja khayalan pribadi semata. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui ciri mimpi yang bermakna? Cirinya bagaimana? Yang akan menjadi nyata. Poinnya kan itu. Jawabannya pertama gini. Berdasarkan Quran tadi, kita bukan Nabi Yusuf. Duduk. Kalau antum mentakwil mimpi, yang dibolehkan itu Nabi Yusuf. Kita nggak boleh mentakwil mimpi. Duduk perkaranya. Khusus untuk sekarang, kecuali ilmunya mumpuni ya. Nanti dijelaskan. Kita harus bersandarkan kepada tafsir mimpi, bukan takwil mimpi. Udah sampai di sini paham? Paham ya? Nah. Karena kalau kita menggunakan takwil mimpi, tetap harus ada korelasi sandaran wahyu. Saya mimpi Quran, wahyunya ada nggak di Quran? Hadisnya ada di Quran? Pusing tuh. Misalnya saya mimpi, misalnya pakai baju yang bolong, ditakwil sendiri. Wah, jangan-jangan kita ini akan begini begitu katanya. Itu takwil. Itu kena hukum haram. Jadi jangan bermain-main dengan takwil perkara-perkara, apalagi kalau itu datangnya mimpi. Karena kita bermimpi itu banyak gangguan. Kita pahami prosesnya dari mana? Ada 3. Proses kita bermimpi itu ada 3. Ada hadisnya. Ada sebuah cerita. Kita pokoknya kalau mau mentakwil harus diilmui dengan kuat ya. Kalau tafsir udah jelas ke Quran saja.
Ada sebuah cerita, pada suatu ketika ada seorang berkata, seorang itu menceritakan bahwa dia bermimpi mendapat nasihat yang bijaksana. Kemudian bertanya kepada ulama. Ulama tadi menjawab, afdalu nasyayihi nasihati fil waqai walaisa fil ahlam. Sebaik-baik nasihat adalah nasihat yang diberikan di alam nyata, bukan di alam mimpi. Jadi kalau kita bermimpi dinasihatin orang, jangan dipercaya. Duduk. Ini bukan supaya logika, enggak. Ya, ada yang dipercaya. Artinya gini, jawabannya tergantung kita. Kalau kita bertanya perkara mimpi kita, misalnya mimpi, nanyanya ke siapa? Sama orang yang indigo, Saranandong? Enggak, jangan. Tidak, kena hukum syariat. Tidak, kita ada dosa tuh. Itu fikih. Ya. Jadi kebanyakan mimpi yang terjadi pada manusia di zaman sekarang khususnya diakibatkan oleh kelelahan fisik. Bisa ngimpi kan? Faktornya banyak. Sinyal yang digunakan alam bawah sadar untuk memproses memori di otak kebablasan. Banyak dianalisa juga. Makanya mimpi menjadi suka random. Nah, bahasa kerennya gitu. Membingungkan lah. Ya, gitu ya. Ya. Kita sebagai seorang muslim diajarkan kalau mimpi itu ada 3. Ini Islam nih. 1, mimpi baik. Baik aja mimpinya. Merupakan kabar gembira dari Allah. Itu hadis tuh. Ya. Kedua, mimpi karena bawaan pikiran seseorang. Ketika terjaga, seharusnya kita bisa memprediksi itu. Pikiran kalau kita mimpi jangan dipercaya, Pak. Ya. Galau. Nah, pasti sekarang banyak mimpi itu karena galau. Jangan dipercaya tuh. Cuma dikasih petunjuk yang sedikit agak bingung. Mimpi baik merupakan kabar gembira dari Allah. Itu dia. Yang ketiga, mimpi menyedihkan, menyeramkan, menakutkan. Itu datangnya semuanya dari jin setan. Itu nggak bisa dipercaya. Kalau sudah berefek menakutkan, bohong. Itu waswisu fisudu rinas. 3 poin itu. Ya. Nggak susah ya Islam kan? Ajarannya keren loh. Karenanya dalam ajaran Islam mentafsirkan mimpi adalah hal yang diperbolehkan. Itu tafsir namanya karena ada sandaran hadisnya. Yang 3 tadi. Ya. Bahkan ini sejak zaman para nabi, rasul hal ini sudah sering dilakukan. Karena Allah juga kadang memberikan petunjuk kepada nabi, rasulnya melalui apa? Wahyu, mimpi. Ya. Jadi kalau mau nanya tafsir mimpi, bukan ke indigo. Bukan ke orang pinter, bukan ke psikolog. Yang kompeten, benar-benar paham ilmu tafsir, ilmu ta'wil, ibadahnya baik, dekat dengan Allah. Ya. Jangan sampai kita mengaku-ngaku bisa menafsirkan mimpi, apalagi dengan embel-embel indigo. Jadi tolong hati-hati, itu rambu-rambunya. Ya. Mimpi adalah mimpi. Sebaik-baik mimpi adalah di saat bangun. Seburuk-buruk mimpi adalah sebaik-baik saat bangun. Putar-putar aja situ kan. Udah paham ya? Nah, jadi sadar. Sebab apa yang terlintas dalam mimpi seseorang bukan kenyataan. Perkara yakin percaya itu diletakkan pada seseorang yang beriman itu sangat rahasia. Ya. Jadi apakah dalam Islam boleh percaya tafsir mimpi? Naikin lagi. Secara umum. Bahkan ulama pun ada yang menyebutkan tafsir mimpi. Penamaan tafsir mimpi, ya penamaannya sebenarnya kurang tepat. Nggak tepat. Kurang tepat itu. Yang benar takwil mimpi.
Dasarnya Quran surat Yusuf tadi. Ya. Jadi kalau ditanya, ya saya tafsir deh mimpinya, salah. Yang betul ditakwil mimpinya. Ya. Kalau tafsir pasnya ke Al-Quran, bukan ke mimpi. Jadi ada perbedaan antara tafsir dan takwil. Sekilas ungkapan tafsir dan takwil memiliki makna yang serupa. Sekilas. Namun ketika kita tinjau lebih dalam dari sudut pandangan ilmu tafsir, maka kita akan menjumpai perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya. Karena itu, untuk memahami hakikat mimpi secara Islam, kita kupas dulu perbedaan tafsir dan takwil. Nah, sekarang udah kebablasan. Quran itu banyak ditakwil, Pak. Dianggap itu tafsir Quran. Hati-hati. Satu, makna tafsir secara bahasa dan istilah. Kita bahas. Tafsir secara bahasa bermakna menyingkap sesuatu secara mendalam. Mengorek sesuatu secara dalam. Tafsir. Dalam kosakata Arab, lafadznya tafsiro. Bahasa asli tafsiro orang Arab itu adalah al-bahtu an amradul masyati awal insani minal burazi. Bahasa asli dari tafsiro itu meneliti penyakit hewan ternak ataupun manusia dari tinja yang dikeluarkan. Detail. Itu aslinya. Ya. Jadi setelah berubah makna tafsir secara Islami menjadi al-ilmu alladhi yabhatu fi ijro'ati nuki al-fajil Qur'ani karim. Ilmu yang membahas tata cara pengucapan lafaz Al-Quran kalau dikolerasikan secara maknanya itu adalah al-muhtawal mu'addahu fi kulli lafzi aw kullu tartiban lil kalimatin al-tartibi fil Qur'ani. Kandungan yang ditunjukkan dari setiap lafaz ataupun setiap susunan kata at-tartib dalam Quran. Itu tafsir. Sedangkan sebagian ulama banyak berbeda pendapat. Kita harus tahu mana yang diambil, mana yang tidak diambil. At-tafsiru ilmal yusari an nifaqati wa dahailika li anna tafsira laisa lahu qawaiduna mayari'atun aw furu'un liman ahiji ka ghairi min at-taksarilatil ilmayati. Wa yakifuna annastatan tinja anna tafsirohi ilmu tafsiri kalamillah aw alamu fahamu al-fajil Qur'ani. Ada sebagian ulama memahaminya begitu perkara tafsir. Tafsir adalah ilmu yang tak dapat dibatasi cakupannya. Cakupannya nggak bisa dibatasi. Hal ini dikarenakan tafsir tidak memiliki kaidah yang sifatnya baku ataupun cabangan dari kaidah sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Di tafsir nggak ada. Dan cukup kita simpulkan bahwa tafsir adalah ilmu untuk menjelaskan kalam Allah atau ilmu yang memahami lafaz Al-Quran. Kita batasi situ. Ya. Ada yang memahami demikian. Dengan demikian kita mesti paham. Ini agak akademis, nggak apa-apa. Dengan demikian makna terdalamnya at-tafsiru huwa ilmi fahimal Qur'ani alladzi nazal alan Nabi Muhammad wa adatun litahili ma'anil Qur'an wa adatan li asyikil syafi madumul syariati bil hikmati fil Qur'anul Karim. Al-Quran itu dari Quran tuh. Tafsir adalah ilmu untuk memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan alat untuk membedah makna Al-Quran serta alat untuk mendalami kandungan hukum dan hikmah dalam Al-Quran. Itu ilmu tafsir. Nah, Abu Ubaidah, para ulama dari periode awal yang sifatnya lebih lama berpendapat at-tafsiru wal takwilu lahuma ta'arifun wahidun. Tafsir dan takwil memiliki definisi yang sama. Itu ulama awalun.
Ya. Maka takwil secara bahasa dan istilah, ya, itu kita pahami. Jadi kita tidak mengikuti ulama yang dulu. Ya, awalun, bukan ulama ya, apakah yang menyamakan. Beda pendapat kuat sekali. Ya. Jadi kalau takwil, maknanya perhatiin tadi tafsir kan. Irza'un au muraja'atu muskilatin. Takwil, kembali atau meninjau kembali sebuah permasalahan, itu takwil. Ada kalanya takwil juga bermakna tempat kembali, sebagaimana dalam sebuah ayat Al-Quran An-Nisa. Itu dasarnya. Jadi dasar tafsir ada di Yusuf, dasar takwil ada di Quran An-Nisa ayat 59 tadi. Itu dasarnya. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Zalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Ya. Jadi gini, banyak menyebut tafsir mimpi, tapi belum sampai ke tafsir, baru takwil mimpi. Jadi takwil mimpi itu harus sampai ke tafsir. Tafsir itu dibatasi oleh Al-Quran. Duduk ya. Jadi kalau kita masih mentakwil belum ketemu Quran dan hadis, kita nggak boleh mengikuti. Paham nggak tuh? Nggak boleh percaya. Maka kena hukum syariat. Jadi kebanyakan buku-buku yang beredar itu sekarang itu menyebutnya tafsir mimpi, dianggap sudah bina. Padahal kalau dibaca dia masih takwil. Dan kalau kita yakini takwil, berarti kita masih percaya yang sifatnya khayali. Duduk ya? Duduk ya? Dalam prakteknya takwil, upaya mengarahkan suatu lafaz yang abstrak kepada satu makna yang paling sesuai menurut hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang ahlul tafsir. Jadi kalau dia mau memaknai takwil, dia harus ijtihad. Yang ijtihad ini harus ahli
tafsir. Enggak umum. Susah ya. Bertanya kepada orang mimpi antum tuh nggak bisa sembarangan. Jadi kita pakai dasar yang pendek. Ini mainan tidur kah? Ini karena diri kita kah? Kelebihan galau kah? Tunggu dulu. Nabi bertemu kepada makhluknya, Nabi sudah lama meninggal, itu melalui mimpi. Gimana tuh? Ada hadisnya itu. Ada 3. Kalau orang itu ketemu Nabi dalam mimpi, apakah dia mutlak menjadi orang soleh? Tidak. Paham ya? Jadi yang ditakutkan kita mengkaji ilmu supaya ketemu Nabi. Padahal kita cingkang bisa ketemu. Tapi tidak dijamin menjadi soleh. Ada 3, itu mungkin bab 2 anu bahas. Wah ini saya belum ketemu Nabi nih, ngelakuin amalan ribuan dia. Mabok ya juga ketemu juga Nabi. Apakah dia soleh? Ayo. Jadi ada 3 tuh. Yang ditemui Nabi itu, rahmatan lil alamin, nggak mutlak orang soleh aja, nggak mutlak wali aja. Bisa memberi peringatan, betul. Bisa. Itu ada hadisnya. Berani nih ahli agama membedah perkara ini, dasarnya mana, korelasinya kemana. Ketemu dalam mimpi Nabi, analisa tuh, uji tuh, berani nggak? Harus sampai situ. Menurut ulama salaf, periode awal hijriah ya, takwil memiliki makna yang sama dengan tafsir. Akhirnya menjadi disiplin ilmu tersendiri yang menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran karena digabung dengan tafsir. Artinya kalau dia baru sampai ilmu takwil, belum selesai, belum clear. Hal ini diperkuat dengan dasar komentar Ibnu Jarir at-Tabari, Mujahid. Dengan karya tafsir dan takwilnya. Dia ahlul tafsir dan ahlul takwil juga. Termasuk ulama mutakhirin, kurun abad pertengahan. Takwil adalah kata ulama-ulama abad pertengahan. Astiqdamu makna ghamidin wan nadiran ma yustaqdamu li afai masyhurun ma asas kawini lil hujaj. Memakai makna yang samar dan jarang dipakai untuk lafaz yang masyhur dengan landasan dalil yang kuat, harus begitu. Sampai-sampai Syekh Tajuddin As-Subki, seorang ulama tasawuf, seorang sufi, berkomentar, at-taqwilu huwa intaqalu min makna masyhurin illa makna nadira illa istamali faidatan tauqilu madaniyan ala asbabin qawaiti sumia takwilan sahihah waidatan madina ala al-idar bisababi fatwa ala titahdu yasu sama takwilu sahihul mutadariro. Takwil adalah perpindahan dari makna yang masyhur menuju makna yang jarang dipakai, takwil, yang disebut al-muhtamil al-marzuh. Apabila takwil dilandasi dengan alasan yang kuat, maka disebut takwil sahih. Ada enggak hadis saya aja, takwil sahih, takwil yang benar. Sedangkan apabila takwil dilandasi hanya prasangka di kepala, itu sebabnya kasuistik, kecerdasan pintar, bermainnya akal, maka disebut takwil fasid. Takwil yang belum
sampai. Itu yang banyak ditakwil mimpi. Masih pasir. Belum sampai, masih rusak. Nah, dalam hal ini para ulama banyak berkomentar mengenai perbedaan takwil dan tafsir. Rupanya hal ini juga dipicu oleh komentar dari Ibnu Habib An-Nasyabur. Wa fi zamanina hadla mufassiruna mutafarriquna bina ka'afaati wa tabata annahum la yasta'una tafriqa baina ta'wili wal ta'wili. Di zaman kita ini tersebar di mana-mana para ahli tafsir yang kurang kompeten. Terbukti mereka tak mampu membedakan antara takwil dan tafsir. Nah, sampai-sampai Abu Mansur Al-Mutaridi berkomentar. Jadi anda terpaksa menukil dari pola berpikir orang-orang itu kurun zamannya. Karena ini berat, Pak. Ya. Jadi Mutaridi komentarnya at-tafsiru huwa at-taqudu mina manazalaji ala jumkinun ya yuhasaba alaiya indallah wa idakan mashuban bidalilan qawiyan sumiya tafsiran sahihan wa idalam yakun mashuban behujadatin qawiyatin yusama tafsiran bara'i wa huwa muharamun. Tafsir adalah memastikan makna sebuah lafaz yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tafsir. Kalau takwil tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apabila disertai dalil yang kuat, dalil qati, maka disebut tafsir yang benar. Sahih. Dan apabila tidak disertai dalil yang kuat, maka disebut tafsir nalar. Tafsir bi'arai. Pernah dengar? Itu yang ditakwil dalam mimpi. Masih ra'i. Terlarang kena fikih haram. Ayo. Nah. Sedangkan takwil huwa takdimul ahadil ma'ani waridati fil tilawatil Qur'an. Dunas takdamil hujajil qawiyati adalah mengunggulkan salah satu makna yang dikandung dalam lafaz Al-Quran tanpa memakai dalil yang kuat, dalil yang qati, itu yang disebut takwil. Belum sampai. Sampai-sampai banyak termasuk Abu Mansur Al-Mutaridi juga didukung oleh ulama sejamannya. Dari sudut pandang yang lain, Syekh Muhammad Al-Ghazali juga berpendapat, ya banyak pendapat, langsung aja ke arti panjang nih. Tafsir bersumber dari periwayatan riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan takwil bersumber dari analogi keilmuan diraya, ya, yang bersumber dari analisa seorang ahli. Jadi tafsir dan takwil dihasilkan dari penelitian bacaan Al-Quran, harus sampai ke tafsir serta runtutan ayat di dalamnya. Itu yang perlu anu sampaikan dulu, sampai kita bisa setidaknya tidak mentakwil tapi sudah sampai takwil ke tafsir. Ya. Takwil ke tafsir. Ya. Insya Allah besok kita bahas apa hubungannya mimpi dengan istikharah. Ya? Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini masih gantung karena memang kalau diterusin nanti kepala kita pecah, pusing, nggak nyambung. Ya, andung capek-capek buat risalah sampai di bawah bantal nanti kan, pelan-pelan. Masalah. Jadi sekarang kita setidaknya ada bayangan, ada perbedaan antara takwil dan tafsir. Ya, dengan begitu kita tidak boleh mentakwil mimpi. Ya, kalau kita ingin mentakwil mimpi harus jelas-jelas kita ahli tafsir. Sampai ya. Kalaupun nggak jelas tanya kepada ahlinya. Nah sampai kita memahami ketaklidan mimpi. Paham? Baik duluan dong. Banyak maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah